Karena sebuah bukit kecil yang jauh dari permukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikat sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya, ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala kebutuhannya harus dituruti. Setiap kali dia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membantu pulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian deki. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun apa jawaban anak gadis itu? Bukan, katanya dengan aku. Dia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu kemudian memutuskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda yang bertanya kepada anak gadis itu, Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Ia adalah budak. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang sepanjang jalan. Dia menanyakan perihal ibunya, selalu menjawab itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang berapa, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengar jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, Ya Tuhan, hamba-Mu tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan diri hamba seperti yang tunggal. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Itu mulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai seluruh badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu ampunilah saya, ampunilah pendurhakaan anakku ini. Selama ini, ibu ampunilah anakku. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat, bahwa kedua matanya masih menunjukkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, lampir dari gadis itu mendapat kutukan ibunya tersebut, batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis yang oleh masyarakat tempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa.